seperti ini. Kemarin juga ada yang konsultasi kepada saya. Pada semester kemarin ganjil, ya, yang bersangkutan di SD saat minkalnya. Kemudian di pertengahan semester yang ganjil pula mutasi ke SMP. Nah, yang bersangkutan mengontak saya, kenapa nilai siswanya ya harus diinput masih di SD, karena memang pengaktifan jadwalnya di SD sehingga data-datanya itu yang diisi harus SD. Terus bagaimana solusinya? Solusinya koordinasi dengan guru PAI di sekolah sebelumnya, minta nilainya untuk diinput. Karena kebutuhan nilai ini salah satunya untuk database juga gitu. Nah, untuk siswanya yang pindah misalkan bisa tidak diupayakan untuk mencari informasi terkait nilainya, gitu, bisa tidak ke sekolah yang dituju oleh siswa itu, karena rumus dari nilai siswa ini harus sinkron. Ketika jumlah siswa 30, berarti inputan nama perbayangan itu pun harus 30. Nah, itu secara teknis lah Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan guru di sekolah yang bersangkutan yang siswanya pindah tersebut. Intinya, kalau tidak sinkron itu akan menjadi macet dan tidak bisa lanjut ke proses input jadwal dan tugas. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Jadi apapun itu jangan kaget Bapak Ibu, karena fitur itu tinggal kita bagaimana melihatnya. Ini maunya apa sih fitur? Ketika fitur itu maunya sudah terselesaikan oleh kita, dia mau berangkat ke hal-hal lain, ke fitur-fitur yang lainnya. Jadi rumusnya siaga itu apa yang diminta oleh siaga. Pak, maaf Pak. Ya. Kalau misalkan nggak ada ya siswanya berkurang, dia pindah. Kita kan tidak tahu pindahnya itu kemana, ataupun misalkan dia itu tidak melanjutkan gitu kan ya. Nah, itu kan nggak otomatis nggak ada nilainya Pak. Nah, apakah di daftar nilai itu cukup diberi nilai 0 aja gitu Pak, kosong gitu Pak? Terima kasih. Ya gini, memang sampai saat ini kita juga menunggu pemutakhiran nilai, karena betul memang di lapangan itu tidak semua siswa selesai di sekolah tersebut ataupun sampai dengan proses US ya. Nah, solusinya gini aja. Kalau misalkan siswa itu bisa dicari infonya gitu kan, dicari dulu infonya ke sekolah mana. Kalau misalkan bisa, ya kan. Kalaupun tidak, itu di ini aja ada nggak catatan-catatan sebelumnya terkait nilai. Jangan sampai nilai ini karena siswa itu tidak diinput sehingga Bapak Ibu tidak menyelesaikan. Jadi itu mah hal yang teknis sajalah oleh Bapak Ibu. Intinya diisi aja sesuai dengan jumlah yang Bapak input. Ketika 30 siswa, yang diinput nilai pun 30 sesuai dengan nama-nama di rombel tersebut. Jadi itu tataran teknis saja lah. Intinya selamatkan jadwal Bapak Ibu dengan menginput nilai siswa dengan tuntas. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dikasih nilai kosong juga ya. Yang penting masih ada tertera namanya ya Pak ya? Ya, kalaupun misalkan itu sesuai dengan usaha Bapak Ibu mencari informasi, mencari bahan untuk ini tidak ada, mentok ya silahkan diisi 0 saja. Kalau misalkan tidak ada keterangan, itu pun dengan catatan hasil Bapak Ibu mencari informasi. Intinya tuntaskan sesuai dengan sinkron jumlah siswa. Cari saja nilainya polanya. Begitu ya. Kita bisa dipahami. Saja yang lain. Kasihan. Ya. Bisa begini, jumlah siswa misal kalau semester 1 tertera 40 orang, sementara anak itu pindah ke sekolah lain. Ya. Maka di situ kita bisa menggunakan di jumlah siswa yang tadinya 40, bisa klik kurang dengan sendirinya sesuai dengan jumlah siswa yang real di lapangan sekarang gitu. Jumlahnya. Nah, saya sudah mencoba dan ternyata bisa, dan langsung lanjut ke jadwal dan tugas serta absensi. Jadi kuncinya jumlah siswa harus sesuai dengan jumlah nilai yang diinput. Iya, betul. Kemudian begini, mohon perhatiannya bagi kepala sekolah, khususnya penerima TPG, pasti jadi pertanyaan, saya kepala sekolah equipment sudah 24 jam, tapi masih ada nilai siswa yang harus diinput karena semester sebelumnya Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah sempat menginput rombel ataupun jam pelajaran.
Pasti itu. Ketika Bapak Ibu misalkan ada di sini Pak Gopar ya, Pak Gopar kepala sekolah, ketika misalkan semester ganjil itu menginput 4 jam misalkan, karena kan sudah ekuivalen 24 jam kepala sekolah itu sebagai penerima TPG, tapi kok masih muncul, berarti semester sebelumnya itu menginput nilai. Makanya untuk kepala sekolah saya berpesan ketika Bapak Ibu tidak tidak mengajar secara jam, tidak usah diinput. Karena Bapak Ibu penerima TPG yang kepala sekolah sudah ekuivalen 24 jam. Dengan catatan rusohnya itu adalah pengembangan PAI di sekolah. Kecuali Bapak Ibu memang kembali lagi ke kondisi sekolah masing-masing. Karena bisa jadi di sekolah A rombelnya 6, guru PAI-nya tidak ada. Yang ada hanya kepala sekolah, itu memungkinkan mengajar. Tapi ketika misalkan di rombel itu 6, kepala sekolahnya guru PAI, penerima TPG, terus ada guru PAI juga yang belum TPG ataupun penerima TPG, saran kami lebih baik serahkan jamnya kepada guru PAI yang lain, sehingga guru PAI-nya yang belum TPG pun bisa aktif jadwalnya di siaga. Itu kepala sekolah yang ada guru PAI-nya gitu kan, dengan rombongan kelas tinggal fokus pengembangan PAI di sekolah. Nah, memang yang menjadi pertanyaan pasti kan ada proses perbedaan. Nah, jadi begini, untuk kepala sekolah ketika misalkan tidak mengampu jam dalam kurun 0 jam ya, proses pengisian jadwal itu kalau tidak diisi kan tidak bisa mengajukan verbal ya. Caranya begini, untuk kepala sekolah ya yang penerima TPG, yang ada guru PAI di sekolahnya yang lain, cara mengisi jadwalnya gini, Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, di input dulu jamnya, misalkan satu rombel misalkan ya, satu rombel di input, kemudian setelah di input untuk memancing itu klik hapus lagi, karena kalau misalkan belum di input dan tidak dihapus lagi, itu susah untuk nanti ajukan verbal. Jadi caranya untuk capsek ya yang tidak mengampu 0 jam karena ada grup PAI yang lain, diinput dulu, dipancing dulu, input satu rombel ya kan, kemudian klik hapus lagi. Nah, setelah klik hapus lagi di sini kembali lagi, nanti di sini ada ajukan verbal. Jadi cara mancingnya seperti itu. Sesuai dengan surat edaran kemarin, Bapak Ibu yang capsek itu tetap melampirkan file jadwal siaga walaupun kosong, tetap dilampiri dengan program pengembangan PAI semester genap 2022-2023. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu tidak mengajar ataupun 0 jam pun tidak menginput nilai atau tidak mengupload jadwal, tetap harus diupload seperti itu. Bisa dimengerti ya? Itu hal yang krusial. Jadi siaga ini memang butuh butuh, kalau bahas itu ngulik, karena kan tidak upload secara, memang fitur itu kan jarang sempurna, tapi bagaimana menguliknya gitu, caranya seperti itu. Itu untuk jadwal ya. Kemudian ada beberapa poin juga yang ingin kami sampaikan terkait pemutahiran jadwal khususnya. Sebentar ya. Ya, ini di kelasnya. Mohon izin, kami coba share. Punten Pak Alwan, itu mikrofonnya akan di-unmute-kan. Ya, baik. Halo, ya. Terdengar suara?
Baik. Terkait beban kerja guru PAI ya, kami mencoba rangkum dari Juknis tahun sebelumnya karena memang Juknis tahun ini belum launching ataupun belum muncul, belum kami dapatkan. Tapi biasanya Juknis PAI dari tahun ke tahun tidak ada yang signifikan perubahannya. Mudah-mudahan tidak ada yang insidental. Tapi dari evaluasi semester kemarin, kita mencoba meramu dengan PowerPoint ini terkait pemenuhan beban kerja guru PAI, karena ini menyangkut jadwal yang diinput oleh Bapak Ibu. Ini fokusnya tidak hanya untuk yang penerima TPG, tapi untuk juga yang belum penerima TPG. Karena ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Baik, untuk selanjutnya next. Nah, ini dari sumber Juknis tahun 2022 ya, beban kerja guru adalah paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi Bapak Ibu penerima TPG, wabil khusus penerima TPG, nanti kita bahas juga yang belum menerima TPG, itu wajib 24 jam. Tuan tenak kirang normal. Wajib 24 jam. Nah, jadi 24 jam ini adalah akumulasi dari jam pokok mengajar PAI dan jam ataupun tugas tambahan. Oke, bisa didengar Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ada Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Oke. Kemudian yang tadi saya sampaikan di sini, GPAI yang diberi tugas kepala satuan pendidikan ataupun kepala sekolah ataupun kepala TK yang menerima TPG itu melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepala guru dan tenaga pendidikan dan diakui tahun beban kerja guru dengan ketentuan menyusun dan melaksanakan program pengembangan PAI. Tadi yang dimaksud equivalent itu Bapak Ibu yang kepala sekolah, penerima TPG ataupun kepala TK itu sudah equivalent 24 jam. Tinggal bagaimana fokus Bapak Ibu itu pada pengembangan PAI di sekolah. Bentuknya itu bisa berupa tahfidz, program tuntas baca tulis Al-Quran, program pesantren kilat, dan lain-lain dengan keagamaan. Seperti itu. Kecuali PLT ya. Kalau misalkan Bapak Ibu penerima TPG ada yang menjadi PLT kepala sekolah ataupun kepala TK itu tidak berlaku kalau PLT ya. Ini untuk pengantar dulu ya. Next. Nah, kemudian juga ini juga disampaikan beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di Satminkalnya adalah paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu. Nah, begini. 24 jam itu adalah akumulasi Bapak Ibu dari jam mengajar PAI dan tugas tambahan. Semisal di sekolah Bapak Ibu penerima TPG itu ada yang kurang jamnya 24 jam. Nah, wakil kepala sekolah itu kan ada di SMP dan SMA, SMK. Kalau SD tidak ada wakil kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa menyiasati kekurangan jam itu kalau misalkan belum mencapai 24 jam untuk jenjang SMP, SMA, SMK itu sebagai wakil kepala sekolah di sekolahnya. Tinggal di SK-kan oleh biasanya kalau swasta mungkin ya, ini dari wakil kepala sekolah biasanya dari ketua yayasan atau dari kepala sekolah SK-nya? Yayasan, Pak. Oh, dari kepala juga bisa ya. Dari kepala sekolah. Intinya ada dasar untuk pemenuhan jam Bapak Ibu ya. Kalau misal sama dengan sekolah negeri ya, karena SMP juga berlaku ya. Ada SMP negeri juga berlaku, ada istilah wakasek ya. Itu bisa disiasati dengan 12 jam. Tapi dasarnya ada SK, tidak hanya cenah hungkul misalkan. Abida jadi wakasek di sekolah lagi. Tiasa ku cenah hungkul, tapi ada dasarnya, ada SK, dan SK itu diupload di uploadan file jadwal siaga di lampirannya sebagai kontrol kita. Ini benar atau tidak? Karena bagaimanapun bicara TPG adalah uang negara, perlu dipertanggungjawabkan oleh dasar yaitu persyaratan, yaitu dokumen, SK dan lain-lain. Kemudian bagi yang terdapat kekurangan mengajar juga gitu kan secara jam PAI-nya itu bisa
mengambil kepala perpustakaan atau kepala laboratorium di Satminkalnya. Bisa itu. Jadi misalkan ada di sini kan ya yang PPG kemarin yang baru lulus ya. Saya mendengar kemarin masih ada kekurangan jam ya. Karena tetap kewajiban Bapak Ibu harus ekuivalen 24 jam antara jam utama jam tugas tambahan. Masih ada solusi. Solusinya apa? Adalah sebagai kepala perpustakaan atau kepala laboratorium. Dan ini lagi-lagi bisa jadi kalau laboratorium kan jarang SD ya, itu SMP juga, SMP, SMA, SMK ya. Kalau perpus bisa jadi di SD juga bisa untuk menambah kekurangan. Perpus pasti ada juga di SD ya. Tapi catatannya sebagai kepala ya, bukan staf perpustakaan, bukan staf laboratorium, tapi kepala itu di SK-kan. SK-nya di-upload juga berbareng dengan file. Nanti kita kasih contohnya di akhir. Kemudian kekurangannya juga bisa ditambal ataupun dipenuhi oleh beban mengajar pembimbing khusus pada satuan pendidikan inklusi yang menyelenggarakan inklusi. Itu ekuivalennya 18 jam. Jadi ketika Bapak Ibu menginput kepala lab, wakil kepala sekolah, pembimbing inklusi di siaga itu sudah otomatis terkunci jamnya. Langsung tidak bisa diedit. Itu udah ekuivalen. Next. Nah, ini yang jadi perhatian bersama begini. Hasil dari evaluasi semester kemarin, berbicara mulok, itu sebetulnya sudah diatur di Juknis, bahwa mulok itu maksimal 2 JTM. Cuman memang fitur itu untuk mulok harusnya memang ada di tugas tambahan, bukan di jadwal mengajar. Jadi kan kalau di siaga, mulok itu berdampingan dengan jam PAI, sehingga mulok itu bisa berkali-kali diklik oleh Bapak Ibu. Bisa dipilih misalkan rombel 4, rombel 5. Nah, sekarang kita sampaikan bahwa mulok itu maksimal 2 JTM. Ketika Bapak Ibu nanti ada yang mengisi muloknya lebih dari 1, kita akan tolak. Karena maksimalnya 2 JTM. Ini berlaku bagi penerima TPG maupun bukan penerima TPG. Mulok itu bisa TBTQ ya, sesuai kalau yang terakhir kan ada Perbu tahun 2015 tentang tuntas baca tulis Al-Quran ya, itu bisa jadi dasar mulok gitu. Tapi maksimal 2 JTM, tidak bisa menginput seperti jadwal PAI, rombel tidak bisa. Kalaupun bisa pasti kita tolak nanti. Jadi maksimal 2 JTM. Nah kemudian selanjutnya ada ketentuan beban kerja ya bagi penerima TPG yang jamnya tidak memenuhi 24 jam itu masih ada solusi. Solusinya apa? Bisa mengajar pada non-satminkal. Bisa dibuktikan dengan SK. Ya kan? Kemudian bisa di madrasah juga bisa. Kemudian bisa mengajar rumpun PAI di madrasahnya akidah akhlak, Quran hadis, fikih, dan SKI untuk pemenuhan bukan jam mengajar seperti itu. Tugas tambahan selain angka 1 dan 2 secara akumulasi diakui paling banyak 6 jam tatap muka paling banyak. Itu tugas tambahan. Next. Ini kami masih ambil dari Juknis tahun kemarin 2022 tentang penjelasan atau bagian bahkan bagi beban kerja guru yang tidak sampai 24 jam. Ini masih ada opsi ya di tugas tambahan. Di menu jadwal siaganya itu ada tugas tambahan, ada membina OSIS. Memang membina OSIS ini berlaku bagi SMP, SMA, dan SMK. Ya kan? JTM-nya itu 2 jam hitungannya untuk pemenuhan beban kurang. Semisal misalkan guru A mengajar di SMP, SMA, dan SMK, jumlah mengajar PAI-nya itu 22, berarti kurang 2 bisa mengambil membina OSIS. Tapi dengan catatan tidak hanya sebagai identitas, SK-nya harus ada, nanti diupload disatukan dengan file jadwal, kemudian tidak hanya SK saja, tapi ada pelaporan juga di sini, menyusun program pembinaan OSIS, mengkoordinasikan kegiatan secara rutin. Jadi ada
ada catatannya juga sebagai pembina OSIS. Kenapa? Karena suatu saat kita akan monem. Benar atau tidaknya. Jadi bukan hanya sekedar SK legal standing Bapak Ibu sebagai OSIS, tapi ada pertanggungjawaban juga melaksanakannya juga. Kemudian next. Wali kelas. Nah, ini wali kelas bisa berlaku di semua jenjang ya. Ketika kurang misalkan 2 jam bisa ambil wali kelas. Sini. Maksimal 2 JTM. Termasuk dengan tupoksinya ataupun bahan-bahan laporannya yang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika kurang jam. Jadi siaga itu memungkinkan tambahan-tambahan pada fitur tugas tambahan. Tinggal Bapak Ibu mau tidak untuk melaksanakan tugas tambahan itu dan menempuh prosesnya di SK-kan oleh kepala sekolah dan lain-lain seperti itu. Kemudian guru piket. Guru piket ini berlaku untuk semua jenjang. JTM-nya itu 1 jam tambahannya ya. Dan itu tidak bisa diinput beberapa kali, cukup kali. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler juga ini 2 JTM hitungannya, 2 jam ya, 2 jam tatap muka. Kalau Bapak Ibu masih kurang 2 jam bisa mengekskul. Ekskul itu bisa umum, pramuka bisa, paskibra bisa, tidak hanya keagamaan ataupun BTK juga bisa. Kalau misalkan kategori sekolahnya ekskul, tergantung SK dari sekolahnya masing-masing untuk penetapan ekskulnya seperti itu. Itu 2 JTM ya. Kemudian ada juga tambahan lainnya. Menjadi tutor paket A, paket B, paket C, paket C kejuruan atau program pendidikan kesetaraan. Kalau dulu istilahnya apa? Pandi PKP ya. Paket itu PKP ya. Iya, PKPS, kalau dulu ada istilah PKPS. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang menjadi tutor PKPS, ketika jam kurangnya mengajar, bisa dipilih sebagai tugas tambahan. Itu ekuivalennya 6 jam lumayan. 6 jam ya. Kemudian ada juga mengajar pada lembaga pendidikan keagamaan Islam jalur konformal atau pondok pesantren. Itu tupoksinya mengajar peserta didik pada diniyah, tamiliyah, pondok pesantren, dan pendidikan Al-Quran. Itu pun bisa menjadi tugas tambahan ketika masih Bapak Ibu kekurangan jam. Itu ekuivalennya lumayan juga 6 jam. Tapi dibuktikan dengan SK mengajarnya ya. Bisa di diniyah, bisa di pondok pesantren, bisa pendidikan Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada opsi tambahan juga di sini. Ketika Bapak Ibu sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru ya, itu juga ada bobot tambahan nilai ketika masih memang memungkinkan kurang jam. Untuk tingkat nasional itu harus ketua umum, sekretaris jenderal, ketua wakil ketua, dan sekretaris untuk tingkat nasional. Tingkat provinsi itu ada ketua dan wakil. Untuk lingkup kabupaten itu kota, ketua kabupaten atau kota. Untuk kecamatan itu belum ada ya. Jadi untuk skala yang paling terendah itu hanya kabupaten. Itu masing-masing kalau pengurus tingkat nasional 3, kalau tingkat provinsi 2 JTM. Kalau misalkan tingkat kabupaten kota itu 1 JTM. Semisal Bapak Ibu ada keaktifan ataupun misalnya ketua yang asosiasi profesi guru ya tingkat AKG, MGMP, Jawas, terus Agpai itu juga bisa, PGRI juga tapi tingkatnya kabupaten. Nah, jadi itu kenapa kami sampaikan detail seperti ini. Karena ini juga bahan yang harus kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu bahwa khususnya ya penerima TPG bahwa menginput jadwal itu tidak serta-merta asal untuk menginput, tapi ini ketentuannya gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan penerima TPG mempunyai kewajiban dan hak yang harus dibayarkan, tapi Bapak Ibu juga perlu senantiasa mengikuti ketentuan ini karena yang namanya juknis itu mengikat. Tapi paling tidak kita juga selalu mencari opsi untuk Bapak Ibu ketika ada kekurangan jam. Itu dilakukan dengan hal yang kalau bicara negara itu konstitusional, sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi dalam hal yang krusial penginputan jadwal ini, file jadwal siaga ya. File jadwal siaga Bapak Ibu yang sudah
ditandatangani oleh kepala sekolah itu dilampirkan dengan tugas-tugas tambahan yang diinput oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada tugas tambahan ataupun pas jamnya yang penerima TPG 24 jam, cukup lampirkan file jadwal, disatu filekan dengan SK pembagian tugas dari kepala sekolahnya. Cukup itu kalau misalkan tidak mengambil tugas tambahan. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan mengisi tugas tambahan sampai mengisinya itu pesantren non formal keagamaan, terus misalkan menjadi tutor, silahkan saja, tapi harus ada lampiran di bawahnya. Jadwal siaga dulu, SK pembagian tugas dari sekolah, dan lampiran-lampiran lainnya. Kalau misalkan di dunia berarti ada SK pengajar di dunia. Seperti itu. Kemudian, wabil khusus kepala sekolah juga ya. Kepala sekolah saya harapkan Bapak Ibu itu tidak memilih pesantren non formal keagamaan juga. Jadi maksudnya begini, pesantren non formal keagamaan itu bukan berbicaranya PAI, tapi kan ketentuannya itu ya peserta mengajar di diniyah, di pondok pesantren ataupun pendidikan Al-Qur'an. Tapi bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah memang mengajar di diniyah dan tangga, silahkan saja. Tapi kalau yang tidak mengajar di diniyah jangan mengisi pesantren non formal dan pondok pesantren keagamaan. Mungkin Bapak Ibu maksudnya itu program pengembangan PAI. Nah gitu. Tapi kosongkan saja ya seperti cara yang tadi diinput, dipancing dulu terus kemudian file jadwalnya di-download, kemudian ditandatangani, disatu filekan dengan program pengembangan PAI semester genap semester 2002-2023. Jadi itu. Nah, kemudian ini berlaku juga bagi yang belum TPG. Karena kan siaga ini pengaktifan jadwal itu tidak memandang bulu apakah itu yang penerima TPG atau yang belum. Yang belum pun harus semua grup PAI harus aktif jadwalnya di siaga dengan ketentuan yang kemarin surat sudah diedarkan. Ya, baik penerima TPG ataupun bukan penerima TPG tetap harus melampirkan sesuai dengan ketentuan surat kemarin, pembagian tugas dan SK tambahan lainnya. Kemudian mohon izin dan mohon juga kepada Bapak Ibu pengawas untuk senantiasa mendorong guru binaannya mengaktifkan jadwal dan Bapak Ibu pengawas bisa mengecek aktifan binaan itu di menu siaga Bapak Ibu pengawas ya di binaan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat aktif atau tidaknya jadwal binaan masing-masing pada menu binaan. Login, nanti ada menu binaan, tinggal diklik, itu nama-nama sudah muncul. Nama-nama binaan Bapak Ibu pengawas. Di sampingnya itu ada keterangan status mengajar. Kalau belum aktif berarti guru yang bersangkutan belum. Tinggal bagaimana mensupport, mengingatkan kembali untuk mengaktifkan kembali proses jadwal di siaga. Seperti itu. Ya, silahkan kami kembalikan ke host lagi. Baik, terima kasih Bapak Alwan Nahrul Ridwan yang telah memaparkan banyak hal terkait dengan bagaimana prosesi pendataan di EMIS dan siaga. EMIS memang masih lama di bulan Mei, tetapi siaga itu cut off di 15 Februari 2023. Ini sebagai bahan kebijakan Kementerian Agama untuk mengkonversi dari kewajiban Bapak Ibu mengajar menjadi kewajiban negara nanti untuk membayar, kira-kira gitu, membayar segala hal berkaitan dengan tunjangan nanti untuk insentif dan semua datanya dari data itu. Jadi apabila lewat dari 15 Februari maka akan sangat kemungkinan Bapak Ibu melaksanakan kewajibannya mengajar, tetapi nanti hak-haknya itu tidak akan mendapatkan sesuatu dari kewajiban yang telah Bapak Ibu lakukan. Maka kita di tanggal 7 ini, jadi tinggal 8 hari lagi ya, tanggal 8 hari lagi kita akan running, kita akan coba sprint bagaimana menuntaskan semua fasilitas yang Bapak Ibu harusnya dapatkan itu adalah dengan mengklirkan data pada akun siaga. Pada akun siaga sebelum tanggal 15 kita ingin tuntaskan semua guru
di guru PAI beserta pengawas PAI di Kompleks PAUD. Selanjutnya kita masih ada waktu untuk melakukan dialog, sharing di antara kita. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala, permasalahan di masing-masing wilayah kerjanya. Boleh juga melalui chat room, Bapak Ibu boleh menulis di chat box pada meeting Zoom ini, ataupun bisa langsung kami persilahkan. Di sini sudah ada yang raise hand, yang angkat tangan. Raise hand ini apakah pertanda akan bertanya atau pertanda minta maaf untuk tidak mengikuti? Siapa yang mau? Ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Lisna, Bu Lilis, Pak Eng, Bu Santika, Bu Ella. Ini Bu Sri Rahayu sudah ngacungnya 2 ini. Silakan Bu Sri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, salam kenal Bapak. Saya Sri Rahayu dari SMAN 1 Sukaraja. Ya, Bapak, saya mengalami kendala itu ketika mengisi emis Pak, pas jadwal ketika di entry data itu menghapus data yang sebelumnya. Saya dimasukkan hari Rabu, terus ada jam berikutnya di hari Rabu lagi, hari Rabu yang tadi dimasukkan itu hilang. Saya sampai capek 2 jam itu pusing Pak, nggak selesai karena data itu hilang-hilang terus gitu, nggak bertambah. Itu mungkin satu. Yang kedua di siaga Bapak mohon maaf, kalau misalnya datanya sudah dianggap sesuai, berarti tidak usah melakukan perubahan dan mengajukan perpal, atau memang walaupun sudah sesuai tetap mengajukan perpal ulang. Untuk data-data yang tadi sudah disebutkan harus diverifikasi. Mungkin seperti itu Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung dijawab oleh Pak Awan dari Ibu Sri Rahayu SMAN 1 Sukaraja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Sri Rahayu. Terkait emis memang prosesnya masih berlangsung. Kadang pasang surut dalam artian servernya terkadang error, terkadang memang itu otomatis menghapus kembali. Cuman yang menjadi catatan emis untuk saat ini bisa dinantikan dulu lah. Karena waktunya masih lama ya, diberi kesempatan sampai dengan 30 Mei tahun 2023. Itu masih ada waktu, sehingga memang bagusnya itu memang dari proses Zoom ini ada tindak lanjut, yaitu begini, kecamatan masing-masing, apakah itu FKG ataupun misal KKG ataupun FGMP itu mengadakan semisal bimbingan teknis, secara teknis, karena memang kita akui Bu, Pak, emis itu berbeda dengan siaga ya. Emis itu kadang harus ada variabel ngulikna gitu, kedah sabar, kedah ulet gitu kan, kedah tekun gitu. Tapi untuk emis sampai saat ini masih ada waktu panjang lah untuk pemutahiran gitu. Tapi mungkin bisa diagendakan lah oleh Bapak Ibu secara teknis bimbingan gitu, insya Allah kami siap untuk memfasilitasi bimbingan teknisnya terkait emis. Kemudian jadi sekarang kita fokus ke siaga dulu lah ya, karena waktu yang sesuai dengan jadwal 15 Februari terakhir update. Untuk siaga bagi yang sudah sesuai nama identitas ataupun bahan-bahan yang diminta oleh siaga itu tidak usah melakukan perpal. Asal personalnya sudah selesai. Kan di siaga itu ada portofolio, ada administrasi ya menunya ya, ada apa lagi kalau nggak salah. Jika misalkan sudah sesuai portofolionya di menunya, tinggal lanjut ke jadwal. Sehingga Bapak Ibu sudah mengaktifkan jadwal. Dan kami imbau begini Bapak Ibu ya, untuk efektivitas Bapak Ibu yang sudah mengajukan jadwal menunggu perpal, harap dilihat kembali apakah sudah sesuai dengan surat yang kemarin kami edarkan atau belum. Karena kalau misalkan tidak sesuai pasti akan kami tolak. Nah, maksud saya direview kembali ajuan jadwal ataupun ajuan yang belum sesuai, ngajengkeun tapi tidak sesuai. Lebih baik Bapak Ibu itu review kembali, ketika misalkan sesuai batalkan, perbaiki dulu. Sehingga jujur sebetulnya menolak ajuan perpal itu lebih memakan waktu karena kita harus mengetik catatan kekurangannya apa.
terkadang catatan itu kan bisa dipahami A atau B oleh Bapak Ibu. Nah, makanya patokannya adalah surat edaran kemarin yang sudah kami sharekan ke masing-masing Bapak Ibu pengawas. Mohon ditelaah kembali oleh Bapak Ibu, apakah yang jadwal itu sudah di-upload itu sudah sesuai dengan edaran atau belum. Kalau belum, tak saja perbaiki, upload dan tunjukkan kembali. Ya, posisinya mengingat waktu yang terbatas, kita pun bisa running verbal seperti itu. Jadi catatannya bagi yang sudah sesuai tidak harus melakukan ajuan verbal, tapi yang belum sesuai ketika sudah mengajukan verbal silahkan direview, kemudian ketika itu tidak sesuai lebih baik batalkan, langsung perbaiki sehingga kita pun running dalam proses verbal tersebut. Itu kira-kira ya. Terima kasih Pak Awan. Pak Awan, di chat room itu ada yang bertanya dari Bapak Muhammad Ilwan, SMPN 2 Solo. Untuk isian saya di siaga menu status pegawai untuk isian upload SK pengangkatan, apakah di upload SK pengangkatan dengan beban belajar atau tidak? Sekaligus juga pertanyaan untuk isian upload gaji terbaru, apakah harus bukti fisik yang diuploadnya bagi non ASN juga Pak Awan? Ya, baik, terima kasih. SK pengangkatan itu masuk pada edaran surat ya dari Direktur PAI, termasuk update validasi pengangkatan. Jadi begini Bapak Ibu, SK pengangkatan itu memang berbeda dengan SK pembagian tugas. Bapak Ibu memang harusnya memegang SK pengangkatan itu masing-masing, tapi terkadang sekolah itu mungkin ada yang memberi atau yang tidak, atau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan tapi lupa. Jadi maksud SK pengangkatan itu adalah SK pengangkatan sebagai guru PAI, ya kan? Bapak Ibu ketika misalkan Bapak Ibu belum menerima, silahkan berkoordinasi dengan kepala sekolahnya, ngobrol, carios, hoyong aya SK. Karena kan SK pengangkatan itu dan SK pembagian tugas itu berbeda. SK pengangkatan itu SK di mana Bapak Ibu diangkat sebagai guru PAI khusus bagi yang belum TPG, ya kan, itu sebagai mungkin itu data Bapak Ibu. Nah, SK pengangkatan sebagai guru PAI itu di-upload sesuai dengan Satminkal saat ini. Cukup sekali saja sebetulnya itu statis. Statis contoh misalkan Bapak Ibu ngaulang di sekolah A. Nah, SK pengangkatan yang di-upload itu di sekolah yang saat ini sebagai guru PAI. Kalau sebagai guru kelas, sebagai guru mapel lain, itu pasti akan kita tolak ajuan verbalnya. Seperti itu. Kemudian, terkait gaji, ya, gaji termasuk edaran juga dari surat. Harus ada input gaji pokok ya. Gaji pokok itu fitur baru dari semester kemarin. Silakan diisi saja input gaji pokoknya sesuai yang diterima oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan penerima TPG yang reguler itu saja 1.500.000. Kalau yang in-passing itu sesuai dengan passingnya yang didapatkan. Jumlah kotor bersih. Kotor, jumlah kotor in-passing yang belum dipotong PPh. Untuk yang P3K di-input gaji pokok P3K-nya. Untuk yang PNS di-input gaji pokok PNS-nya. Kemudian ada bukti slip gaji ya, slip gaji juga semester kemarin fitur baru itu bisa diisi oleh slip bukti pembayaran Bapak Ibu di sekolah gajinya seperti itu, bisa lah di-upload ataupun misalkan yang bentuknya manual ada tanda tangan Bapak Ibu. Intinya fitur meminta seperti itu ya kita ikuti aja lah mau fitur seperti apa. Seperti itu. Bapak izin bertanya boleh satu lagi. Silakan. Berkaitan dengan bukti gaji, apakah boleh dengan SK Pak? Karena di SK itu kan ada tertulis nominal gaji pokok. Ya, silakan bisa untuk bukti slip itu tidak saklek harus bukti penerimaan secara tanda tangan atau apa ketika mencantumkan gaji nominal di SK silakan bisa di-uploadkan seperti itu. Bisa. Ya. Izin bertanya, Pak Alwan, boleh silakan. Pak izin bertanya Pak. Silakan Pak Ujang Supriyadi, silakan. Ya.
Pak, kaitan dengan kalau yang siswanya pindah kan otomatis ya harus diminta nilai ke sekolah yang baru kan ya. Tapi kalau misalnya di perjalanan siswanya jadi bertambah Kak, itu kan nilai datanya ini dimasukkan atau dibiarkan saja Pak. Jadi tidak di-upload gitu yang data baru tersebut. Iya. Misal pertama kan 35, pas sekarang semester pas pembagian rapot jadi 37, yang 2 ini gimanain gitu ya. Baik. Dan lagi Pak maaf untuk di gaji barusan Pak ya. Kalau misalnya yang TPG non PNS kan itu tertulisnya 1.500.000 ya untuk digajinya, ngambil yang dari siaga itu kemudian upload kembali atau gimana? Ya, baik. Untuk yang siswanya bertambah, saran dari kami jangan dulu diinput. Itu bisa saja diinput, tapi akan mengulang dari proses inputan jadwal Bapak Ibu. Jadi rumusnya nilai siswa itu ketika siswanya ada yang pindah, ya, misalkan 30 itu tidak tuntas sampai dengan US pindah sekolah, usahakan cari informasi dulu ke sekolah yang pindahnya untuk meminta nilainya. Kalaupun tidak, diisi 0 saja karena bisa dianggap tidak ada keterangan. Kemudian ini sebaliknya ketika bertambah dengan perjalanan ada pindahan, tidak apa-apa sesuai dengan data awal saja karena ketika dirubah bisa saja dirubah, tapi akan memproses kembali inputan Bapak Ibu. Input dari teras ngupload di jadwal. Jadi berkurang ataupun bertambah ya, saran kami fokus pada awal yang diinput saja. Kemudian untuk inputan gaji bagi yang penerima TPG sesuaikan dengan gaji yang didapatkan oleh Bapak Ibu ya untuk penerima TPG. Kalau yang reguler berarti 1.500.000 seperti itu. Bagi yang belum TPG sesuaikan dengan gaji yang didapat oleh Bapak Ibu dari sekolah ataupun yayasan seperti itu. Ini Pak. Pak Alwan, punten. Silakan Pak Ujang. Pak Alwan. Pak Ujang. Apakah sudah kan TPG-nya itu kan 1.500 ya? Pak Alwan. Yang diuploadnya ini ya apakah tertera di siaga juga kan ya? Di gajinya kan ya 1.500. Apakah itu di screenshot kemudian di-upload kembali atau gimana gitu Pak? Ya, untuk gaji itu sudah dijelaskan teknis saja. Ketika misalkan Bapak Ibu untuk penerima TPG itu bisa lewat ini aja apa namanya bisa rekening bisa ataupun misalkan bukti apa transfer masuk bisa gitu kan kalau misalkan memakai m-banking ya. Ataupun misalkan hal yang berkaitan dengan identitas lainnya lah yang memuat nominal. Gaji pokok ataupun upload itu sebetulnya tidak fundamental, tapi fitur meminta itu. Ya, jadi kita ini aja lah kita ikuti apa yang dimau oleh fitur menyesuaikan dengan status kepegawaian masing-masing seperti itu. Ya silakan. Tadi ada Bu Ani Nurlaila, Bu Ani, Terima kasih. MPR 1 Waluran, mau nggak Bu Ani? Ya. Gaspol, Bu Ani Gaspol. Tadi kan di siaga apabila belum sama apa yang dikirimkan dari surat undangan, jangan dulu diajukan perpal. Kalau misalkan sudah semuanya sinkron, boleh diajukan. Ya. Itu satu. Yang keduanya, kan tadi kata Pak Alwan sesuai gaji pokok ya kalau P3K. Boleh dengan NCR slip pencairan atau boleh dengan SK. Kalau misalkan di NCR itu tidak berdasarkan gaji pokok karena udah ada tambahan-tambahan yang lainnya. Apakah yang SK yang pas waktu pengangkatan aja, soalnya kemarin pas kami memperpanjang kontrak itu tidak dibagikan lagi SK, hanya dibagikan perjanjian kontrak saja. Nah, kemudian di statusnya di situ
saya apakah kontrak, apakah gimana? Soalnya pas di itunya non ASN di siaganya. Ya gini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Perlu diperhatikan terkait status P3K itu sampai kapanpun dipaksakan disiaga, tidak ada pilihan P3K. Yang ada ASN dan non-ASN. Tapi ketika dipilih non-ASN, itu beranak lagi pilihannya, ada P3K. Jadi Bapak Ibu, ikuti saja fiturnya ketika misalkan itu berbicaranya ASN, non-ASN, diklik saja non-ASN. Ketika diklik non-ASN, ada pilihannya Bu di situ P3K, apakah invoicing dan lain-lainnya. Kemudian untuk gini aja lah, untuk gaji itu kalau misalkan kan yang diminta itu gaji pokok ya dari fitur siaga itu, tidak apa-apa yang diupload itu aja, tapi nominal dikliknya gaji pokok itu aja. Jadi yang diupload NCR itu yang diinputnya gaji pokok karena keterbatasan administrasi berkasnya yang masih kena seperti gitu aja. Setelah itu intinya diisi. Nah bagi satu lagi, kalau sudah sesuai pengajuan perpal silahkan diajukan saja, tapi bagi yang merasa telah direview masih ada yang salah sesuai dengan ketentuan kemarin sampaikan, kami harap dibelakang, diperbaiki, diajukan ulang. Karena Bapak Ibu yang mengajukan itu sekabupaten, ketika Bapak Ibu itu tidak sesuai, lumayan itu memakan waktu catatan penolakannya. Makanya kami himbau ajuannya direview, diklik, dilihat sesuai dengan surat edaran yang kemarin kita sampaikan atau tidak. Kalau tidak, batalkan, kemudian perbaiki, kemudian ajukan ulang. Kalau sudah sesuai pasti kita perpal seperti itu ya. Baik, Pak Awan, ada beberapa pertanyaan dari chat room, mohon bisa dijawab langsung. Saya akan bacakan seluruhnya yang di chatbox ini. Dari Pak Ijang Samsudin izin bertanya, untuk pengisian jadwal mengajar pada ini yang diupload SK tugas mengajar. Soalnya kalau di SD tidak ada jam tugas mengajar. Terima kasih nih Pak Ijam. Kemudian dari Gugus Bina Cikembar, untuk SK pengangkatan yang diupload, apakah harus yang tahun 2022-2023 atau SK awal? Saya Enung Nur Hayati GPH SDN 1 Cikembar. Nah, kemudian dari Surabaya, Nas, Assalamualaikum Bapak Mon. Untuk SK pengangkatan sebagai guru PAI, SK awal diangkat di sekolah tersebut, apa SK awal tahun pelajaran Pak? Ini sepertinya antara SK pengangkatan dan TMT ini harus ada penjelasan. Kemudian dari Ibu Siti Khalifah mau nanya, SK pengangkatan sebagai guru PAI, SK awal diangkat di sekolah sebagai guru PAI, SK awal diangkat di sekolah tersebut, apa SK awal pelajaran Pak? Kemudian Bu Helawati masih SK juga nih. Dari SDN Dwi Dharma Cibarengkok Sedaranten, kalau upload SK tugas jadwal dan tugas SK itu tugas yang 2022-2023 di satu file PDFI terkait jadwal dan sebagainya. Kemudian Bu Sopar Sauki, karena ini masih sama sepertinya. Mengenai SK pengangkatan, saya pakai SK yang dulu di Alia, TMP 2008, bagaimana kalau yang di sekolah sekarang TMP-nya 2012. Kemudian Sunengsi SMK IT Al-Junaidia, mengenai data kepala sekolah, bagaimana kalau tidak memiliki NIP atau nomor register dari yayasan? Ada sekian pertanyaan, ini kebanyakan dari SK, kemudian dan PMT. Terima kasih pertanyaannya. Masih seputar per SK-an. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat dari siaga, di situ kan ada dua ya yang memuat SK itu, ada SK TMT, ya, ada SK pengangkatan. SK TMT itu adanya di menu personal ya, di menu portofolio, sub menunya itu personal. Ya.
Bisa dilihatnya, klik ubah, di situ ada SKTMT pendidik. Nah, bedanya SKTMT pendidik ini adalah SK awal menjadi guru. Menjadi guru apa saja? Apakah historinya guru kelas? Apakah historinya pernah ngajar di guru madrasah, MI, MTS, MA? Itu bedanya. Kemudian ada SK pengangkatan. SK pengangkatan itu adanya di submenu portofolio di status pegawai. Itu ada SK pengangkatan. Bagi yang belum TPG, SK ini menjadi database karena pretest ataupun PPG bisa jadi mengambil dasar datanya itu dari pengalaman mengajar Bapak Ibu. Jadi perbedaannya yang signifikan adalah SKTMT itu SK awal Bapak Ibu menjadi guru, tidak melihat menjadi guru PAI. Jadi guru apa saja. Kalau SK pengangkatan adalah SK saat ini Bapak Ibu sebagai guru PAI di Satmika saat ini juga. Itu bedanya. Cuman di surat, di poin ketiga, nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat edaran kemarin ya, terkait update data sertifikasi TPG dan tunjangan insentif. Poin ketiga, guru yang belum TPG, SKTMT-nya menyesuaikan sekarang menjadi SKTMT guru PAI. Itu bisa dibaca lagi oleh Bapak Ibu. Poinnya poin ketiga ya. Poin ketiga, terus nomornya nomor 12 di paling akhir surat. Jadi Bapak Ibu yang belum TPG, bukan PNS, bukan P3K, SKTMT-nya sekarang menyesuaikan menjadi SKTMT guru PAI sebagai guru PAI-nya sekarang. Kalau sebelumnya SKTMT itu sebagai guru apa saja yang diinput, sehingga histori pengalaman Bapak Ibu ngajar itu terhitung. Nah, kemarin surat edaran poinnya berubah untuk yang bukan PNS, bukan P3K, belum penerima TPG, ya kan? Itu harus SKTMT sebagai guru PAI, itu perbaikannya. Kemudian berbicara EMIS, untuk jadwal yang diupload di EMIS itu jadwal dari sekolah. Itu tidak apa-apa walaupun tidak memuat jam pelajaran di SK-nya. Yang terpenting inputan jam masuk dan jam pulangnya itu sudah terinput oleh Pak Ibu. Nah, seperti itu mengenai EMIS dan per SK-an ya. Kemudian tadi ada yang mengenai dengan NIP ya. Tadi sudah dijelaskan untuk NIP kepala sekolah yang bukan PNS ketika itu harus diisi, tidak bisa dikosongkan. Kalau ada NUPTK, isi aja NUPTK kepala sekolahnya. Kalau misalkan yang bukan non PNS kepala sekolahnya. Kalau misalkan belum punya NUPTK, kepala sekolahnya diisi oleh nomor induk yayasan. Bisa, jangan sampai tertahan di fitur itu sehingga Bapak Ibu tidak bisa melakukan lanjut ke menjadwal seperti itu. Itu mungkin. Baik, masih ada dua lagi yang di chatroom dari pada dana ini SDN Pagelaran. Kalau dalam ini diklik peserta didik nggak keluar, bagaimana caranya? Dan itu muncul pasangan yang nelfon. Kemudian Pak Sofar Tauki SMK Jaya. Kalau yang sudah ikut PG belum keluar SK-nya, kayak pengangkatan GPAI dan sekolah dulu, kalau ternyata masih ada di Pak Ilwan SMPN 2 Solo. Apakah kemudian Pak ini saya rekam Pak? Ini nanti kami akan siapkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita tidak rekam. Saya lupa. Ini saya hostnya nih. Kalau jadwal dan tugas mengajar sudah selesai, apakah bisa lanjut ke absen? Busit Sawoda, kalau bukan di sekolah tapi gimana ya? Pak. Terkait EMIS, masih terkait EMIS lagi, proses sinkronisasi jumlah data siswa ya, memang rata-rata
Untuk yang gagal proses sinkronisasi data siswanya itu karena update di Dapodiknya belum selesai. Karena kami menemukan juga pada semester kemarin ada yang bisa ketika diklik sinkronisasi data peserta didik, ada yang tidak. Rata-rata ketika kami coba konsultasi ke bidang PAI Kanwil provinsi itu karena di Dapodiknya belum match, belum sinkron. Karena emis itu ngambilnya ataupun ketemunya itu di Pusdatin Kemendikbud, data-data di emis itu sudah tersinkronisasi ataupun update data siswanya dengan Pusdatin atau belum ya. Kemudian bicara tadi SK ya, SK TPG, kalau ya kan gini, yang TPG itu kalau misalkan dulu yang guru PAI yang menerima TPG SK pengangkatan dari sekolah atau yayasan, tapi setelah dinyatakan lulus PPG-nya sesuai dengan ketentuan Juknis, SK itu kalau yang swasta harus dari yayasan, dasar dibayar TPG dengan catatan sebagai guru tetap yayasan statusnya untuk bisa dibayarkan TPG-nya. Bagi yang belum TPG, belum PPG itu tidak apa-apa, SK pengangkatannya bisa dari kepala sekolah ataupun yayasan juga bisa. Walaupun belum GTY juga, tapi sewaktu-waktu ya status menjadi calon penerima PPG karena lulus PPG harus sebagai guru tetap yayasan. Kemudian absen terakhir kemarin kita cek masih bisa ya ketika jadwal itu belum diinput terus bisa absen. Belum tahu perkembangan per hari ini, tapi usahakan Bapak Ibu sebelum absen ya, ini untuk penerima TPG ya, untuk penerima TPG sebelum mengklik absen isi dulu jadwalnya, jadi sistematis lah, jadwal dulu baru ke absen gitu. Walaupun terakhir kemarin dicek itu kalau jadwal belum absennya masih bisa kalau tidak salah. Kalau per hari ini saya belum ngecek lagi, tapi usahakan pengisian dari siaga itu sistematis lah. Nah, jadi tambahan informasi juga untuk saat ini Bapak Ibu baik penerima TPG atau belum menerima TPG, pastikan itu sampai dengan jadwal dulu ya, jadwal dan absen lah bagi penerima TPG ataupun calon juga penerima TPG ya yang kemarin lulus PPG 2022 itu sampai dengan absen. Jangan dulu ke SKMT, nanti kita menunggu surat edaran lagi untuk proses SKMT dan pemberkasan lainnya. Bagi yang belum menerima TPG cukup sampai dengan jadwal, karena fitur absen itu khusus bagi yang menerima TPG, cukup sampai jadwal saja. Ketentuannya bisa dilihat dari surat edaran kemarin ya, tata cara uploadnya itu sudah jelas. Yang menjadi dasar Bapak Ibu itu file jadwal siaga dan SK pembagian tugas bagi guru PAI, bagi kepala sekolah, file jadwal siaga dan program pengembangan PAI. Seperti itu. Ya. Punten, saya kan udah coba dari jadwal dan tugas mengajar sudah selesai. Ya. Dan kemudian saya mencoba menginput absen ya untuk bulan Januari ini, alhamdulillah sudah bisa dan mungkin selesai gitu. Ya. Hanya kalau jadwal yang tahun kemarin kan bagi yang penerima TPG kalau nggak salah ketika absen yang bulan Desember itu ternyata diupload di bulan Januari gitu ya. Ya, betul. Nah, sementara kan kita belum mengisi absen yang Januari gitu. Nah, bagaimana itu, Pak? Ya. Jadi sebetulnya kalau merujuk pada surat edaran realisasi TPG bulan November Desember itu kan kita ada SPTJM. PTJM itu bukan berarti mengganti absen, karena di situ jelas kan pernyataan di SPTJM
akan mengupload absen Desember pada bulan Januari. Kenapa pada bulan Januari? Karena realisasi TPG Desember itu tidak mungkin di akhir Desember ataupun awal Januari. Karena ketika di akhir Desember, itu uang APBN sudah di-save oleh negara, sudah di-saving lagi. Sehingga pencairan bulan Desember itu lebih awal, pertengahan. Nah, dengan memperkuat itu, makanya dibikinlah SPTJM bermaterai bahwa saya aktif mengajar sampai dengan Desember. Saya akan mengupload pada bulan Januari, karena logikanya absen itu harus melampaui ataupun di akhir bulan ya kan yang berjalan. Solusinya bagi Bapak Ibu penerima TPG yang belum upload absen Desember ya tahun kemarin, itu masih bisa, silahkan. Bagi yang belum ya, caranya klik absen. Nah, klik absen itu kan pasti muncul tahun sekarang karena berjalan. Bapak Ibu tinggal pilih tahun 2022. Nanti akan muncul tampilannya Januari sampai dengan Desember. Tinggal dilihat yang tahun kemarin kosong absennya ketika misalkan Desember, tinggal di-upload yang bulan Desember. Jadi tidak ada rukhsah absen walaupun akhir Desember juga, karena sudah melalui SPTJM yang akan jadi pernyataan di-upload di awal Januari. Jadi sudah selesai gitu. Nah, terkait absen juga kan begini. Saya harap Bapak Ibu lagi-lagi untuk penerima TPG biasakan upload absen itu saat di akhir bulan. Contoh misalkan sekarang bulan Februari, kemarin Januari